bersama Radio Republik Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net, jumpa lagi di Kopi Pagi, sesi dialog interaktif bersama saya Muhammad Ali dan rekan saya Rukaya Zen selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan membahas topik terkait percepatan penurunan angka stunting di Madura. Namun sebelum kita obrolkan topik ini, simak tanggapan masyarakat dengan tema percepatan penurunan stunting di Madura. Saya Herman dari Manding. Stunting kayaknya program prioritas pemerintah ya sekarang. Tapi menurut saya memang penting ya, karena anak stunting itu kan cenderung akan dijauhi dari pertemanan. Terus juga banyak dampak buruk buat seorang anak. Jadi saya harap pemerintah harus semakin gencar lagi untuk melakukan sosialisasi jika stunting di semua wilayah Sumeneb, utamanya pedesaan dan kepulauan, dengan menggandeng semua instansi terkait termasuk semua unsur di pemerintah desa dan juga pihak swastanya. Terutama program-program yang digulirkan itu harus tepat sasaran. Saya Rika dari Pamolokan. Menurut saya pemerintah sudah gerak cepat dalam menurunkan kasus stunting. Apalagi saya dengar di Sumeneb sudah menurun. Jadi menurut saya program penurunan stunting harus semakin digencarkan, apalagi di pedesaan, supaya tidak ada lagi pernikahan anak termasuk ibu hamil dengan gizi kurang ataupun bayi gizi kurang. Intinya bantuan pangan bergizi harus terus digulirkan dengan sasaran keluarga yang tepat. Semoga ke depan stunting di Madura khususnya Sumeneb semakin menurun dan bisa dinolkan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net, itu tadi tanggapan masyarakat berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Madura. Dan pemirsa maupun pendengar Pro 1 bisa juga bergabung memanfaatkan dua line telepon kami di 662 317 atau di 665 396 atau di nomor handphone WhatsApp di 0811 3345 101 atau juga bisa melalui line chat YouTube RRI Sumeneb.net. Dan kita tahu bahwa tadi juga di berita pagi disebutkan bahwa Pemkab Sampang ini menyatakan melalui analisa situasi dan penetapan kelurahan lokus stunting tahun 2024 ditargetkan adanya peningkatan capaian indikator kesehatan masyarakat yang signifikan. Bahkan Pemkab Sampang ini berkomitmen terus mendukung dan memfasilitasi setiap langkah dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Karena penurunan angka stunting ini bukan hanya tentang kesehatan fisik saja, tetapi juga tentang generasi masa depan. Karena untuk angka kasus stunting di Sampang pada 2023 lalu ini justru meningkat dari tahun 2022 yang di 2022 hanya 6,9%, di tahun 2023 ini meningkat menjadi 14,1%. Sedangkan di Pamekasan, semua unsur juga dikerahkan dalam penurunan stunting seperti Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang juga mengerahkan penghulu dan penyuluh agama untuk membantu pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka stunting. Di Sumeneb, pada 2022 angka stunting mencapai 21,6%, namun angka itu turun menjadi 16,7% pada 2023. Kalau di Sampang naik, di Sumeneb ini turun. Lalu bagaimana dengan prospek penurunannya sekarang untuk di Kabupaten Sumeneb? Kita akan hadirkan dua narasumber dari Kabupaten Sumeneb. Narasumber saya yang pertama yaitu Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb yang juga sekaligus Koordinator Pilot Project Pencegahan dan Penurunan Stunting Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb. Di jalur telepon sudah tersambung dengan Ibu Diah Suryani. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bu Rukaya. Kabar baik Ibu Diah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mengganggu sebentar ya Bu ya sebelum aktivitasnya ini. Ada acara ya Bu ya hari ini. Iya, Oke. secara kebetulan. Baik, Ibu, sejauh ini bagaimana keterlibatan PKK dalam penurunan kasus stunting di Sumeneb? Apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini, Bu? PKK itu kebetulan mempunyai pilot project yang berjudul Senja Beranting Emas. Cantik ya namanya ya? Iya, cantik banget. Ini mengandung kepanjangan atau gimana nih? Senja Beranting Emas itu adalah semangat kerja bersinergi atasi penurunan stunting menuju masyarakat sehat. Oke. Nah, kenapa kita di sini menekankan tentang sinergi? Nah, sebab di tim penggerak PKK itu mempunyai beberapa pokja, yaitu kalau dari sekretariat pokja 1 sampai dengan pokja 4. Nah, di sini tidak ada bahwa stunting itu miliknya pokja 4 karena pokja 4 ini fokus ke bidang kesehatan. Nah, itu tidak seperti itu, tapi tim penggerak PKK, khususnya tim penggerak PKK Kabupaten Sumeneb, ini bersinergi bersama-sama bertanggung jawab mulai dari pokja 1 sampai dengan 4. Masing-masing pokja memiliki program kerja yang mensupport upaya pencegahan dan penurunan stunting. Nah, oleh karena itu dari keempat pokja ini kita bersinergi dalam satu pilot project tim penggerak PKK Kabupaten Sumeneb yang berjudul Senja Beranting Emas. Ini fokus tentang pencegahan dan penurunan stunting. Iya, bersinergi antar dari pokja 1 hingga pokja 4, apakah juga tentu bersinergi dengan pemerintah begitu ya? Artinya ada kolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasinya ini dalam bentuk apa nih, Bu Diah? Oh, sudah pasti. Contoh ya Mbak Rukaya ya, seperti pokja 1 itu mempunyai program cepat, yaitu cegah perkawinan anak. Nah, untuk khusus yang di kegiatan pilot project ini, itu difokuskan ke 4 lokus stunting yang dianggap paling darurat. Nah, untuk sosialisasi cepat ini kita berkoordinasi, bermitra dengan OPD terkait, contohnya dari Dinas Sosial. Nah, itu dengan harapan ditekannya pernikahan usia anak, kesiapan mental pasutri, juga kesehatan reproduksinya sudah matang. Juga paham bagaimana pentingnya kecukupan gizi anak mulai dalam kandungan, sehingga anak lahir dengan resiko stunting bisa diminimalkan. Nah, ini perlu, karena untuk pencegahan stunting itu tidak cukup begitu anak lahir baru kita kejar, tidak cukup, tapi harus dimulai dari dalam kandungan. Nah, untuk menghasilkan kualitas anak yang bagus, tentu saja kesehatan reproduksinya pun juga harus bagus. Oleh karena itu, kita gencar untuk melakukan sosialisasi cepat. Ya. Tadi Bu Diah kita dengan Pokja 2 punya program-program tersendiri, yaitu misalnya saja tentang magang PAUD HI. Nah, di sini adalah masing-masing dari TK ataupun KB yang berada di lokus stunting itu diberikan kesempatan untuk magang di tempat-tempat yang sudah berpaut HI, sehingga mereka mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan untuk memahami dan memberikan penanganan awal jika di lembaga PAUD-nya ada yang stunting. Nah, Pokja 3 mempunyai papan cinta, anting mekar, yaitu pencegahan stunting dengan memanfaatkan pekarangan. Pokja 4 mempunyai pelatihan pembuatan makanan bayi dan anak, dan pembinaan di desa peduli stunting. Seperti itu secara garis besar.
Berarti tadi yang magang itu kader PKK-nya ya Bu ya, di PAUD HI-nya ini ya? Bukan kader PKK, tetapi guru. Guru, oke. Gurunya, ya, gurunya. Kita ini bersinergi dengan Dinas Pendidikan. Oke. Jadi Pokja 2 itu bersinergi dengan Dinas Pendidikan untuk mendata guru-guru baik TK maupun KP di lokus Desa Santing. Nah, ini nanti dimagangkan selama 7 hari di lembaga-lembaga yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan, yaitu PAUD Elfar, Sumekar, Nur Indria, dan Kurota Ayun. Kalau mudah-mudahan saya tidak salah ya, itu seingat saya itu untuk tempat magang. Jadi mereka mendapatkan pembekalan ilmu tambahan tentang holistik integratif. Ya, di sini makanya karena di HI itu kan ada mulai dari pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, juga perlindungan. Nah, disinilah para guru ini dibekali sehingga pada saat penerapan di proses belajar mengajar, mereka sudah memiliki ilmu sehingga diharapkan bisa melakukan pencegahan stunting di lingkungan sekolahnya di desa-desa lokus stunting. Oke, iya Ibu, kalau boleh tahu 4 lokus stunting yang saat ini menjadi target dari PKK itu di mana saja Ibu? Sebentar. Oke. Di desa yang 4 lokus stunting sasarannya PKK ya, itu Desa Pakaman Laok, Kecamatan Peragaan, Desa Rombenguna, Kecamatan Tungkek, Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Desa Beben, Kecamatan Gapura. Nah, ini data ini kita peroleh dari Dinas Kesehatan, juga dari Dinas Pendidikan, karena kita sinergikan. Sebab untuk sasaran dari PKK itu selain desanya itu lokus stunting, desanya itu juga sudah ada PAUD HI. Oke. Nah, jadi bisa bekerja sama, bersinergi kuat antara Pokja 1, 2, 3, dan 4. Baik. Ya. Untuk suapan kita pun itu juga tidak satu kali ngasih bantuan makan selesai, tapi kita dampingi sampai 90 hari. Berarti memang ketika menjadi lokus stunting memang ada bantuan-bantuan seperti yang Ibu tadi katakan, dan PKK juga memiliki peran di situ untuk memberikan pendampingan begitu ya Bu ya, termasuk mengawasinya. Sangat berperan. Ya, dan tentunya tidak lepas dari mitra-mitra kita yang luar biasa dari OPD terkait ya. Oke, tentunya itu agar ketika tadi ada pendampingan, agar benar-benar bantuan itu benar-benar tepat sasaran kepada anak yang memang terindikasi stunting begitu ya Bu Dia? Betul. Sebab begini ya Mbak Rukaya, ternyata di praktek di lapangan itu yang anak-anak dalam kondisi stunting itu belum tentu dia anaknya orang yang tidak mampu. Nah, kebanyakan ada ya beberapa lah itu orang tuanya itu merantau. Anak ini dititipkan ke mbahnya. Nah, padahal secara finansial cukup, tapi anak ini dengan pola asuh yang kurang tepat, akhirnya tumbuh menjadi anak yang stunting. Nah, ini kan juga perlu pendampingan dan melibatkan segala elemen untuk memberikan pengertian tanpa menyinggung. Karena warga itu kadang sensitif. Bukan mereka itu tidak mau dikasih tahu, tapi mereka mungkin karena keterbatasan SDM dan pemahaman. Jadi kita pelan-pelan lah memberikan pengertian dengan cara kita agar paham dan bisa mengerti bahwa kondisi dari anak maupun cucunya ini adalah perlu perhatian khusus. Silakan Ali.
Ibu, kira-kira rencana strategis apa TPKK Kabupaten Sumeneb ini dalam ke depan percepat penurunan angka stunting, Ibu? Dan bagaimana target yang akan dicapai nanti, Ibu? Nah, ini kan sudah tadi yang saya sebutkan panjang lebar tadi kan merupakan strategi dari tim gerak PKK Kabupaten Sumeneb. Dengan melibatkan semua Pokja, kita bergerak bersama di tempat-tempat yang sudah ditentukan sehingga hasilnya ini nantinya itu nyata. Jadi kita pantau dan kita karena kita bermitra dengan Dinas Kesehatan, dengan OPODPD terkait yang lainnya, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, kita akan mempunyai data yang akurat dari sebelum dan sesudah PKK menyentuh di tempat-tempat lokus stunting yang sudah ditentukan. Baik, iya Bu Diah, tadi Bu Diah mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh PKK sendiri karena indikasi anak stunting itu bukan dari keluarga yang miskin, tapi justru keluarga yang berada seperti ditinggal merantau, ini justru menjadi indikasi menjadi penyebab stunting. Lalu adakah faktor-faktor lain yang menjadi ataupun kendala yang menjadi kesulitan dari PKK ataupun kader PKK untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pencegahan stunting ini, Bu Diah? Yaitu kembali lagi dengan kita harus pelan-pelan memberikan pemahaman tentang pola asuh anak yang benar. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan ya karena DM masyarakat kita yang tidak sama, jadi pendekatannya pun berbeda. Berbeda, oke. Ya, seperti yang Bunia itu juga sering turun sendiri. Jadi ada beberapa kasus yang karena saking cintanya nih dengan hewan-hewan ternaknya. Iya. Hewan-hewan ternak ditungguin dengan tidur bersama. Nah, ini kan dari segi untuk anak sendiri juga kurang sehat kalau tidur bersama dengan ternak. Nah, tapi ini juga kita Bunia sendiri memberikan sentuhannya juga tidak langsung, nggak boleh kan seperti itu tidak, tapi pelan-pelan Bunia memberikan pemahaman bahwa seperti ini itu kurang tepat. Jadi harusnya ada ruang tersendiri untuk mengasuh anak, apalagi kalau masih bayi. Jadi jangan tidurnya bercampur dengan sapi seperti itu. Baik, ya Bu Diah juga Sumeneb ini kan juga penghasil ikan juga begitu ya Bu Diah, yang ikan ini juga menjadi salah satu faktor pencegah stunting begitu Bu Diah. Nah, apakah juga sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dari PKK sendiri agar gemar makan ikan itu juga terus dilakukan Bu Diah? Sangat ya. Jadi ini biasanya tuh dilakukan oleh Pokja 3 dan Pokja 4. Jadi bagaimana pentingnya memberikan asupan gizi yang seimbang kepada anak. Jadi kadang karena saking semangatnya mencari uang, ikannya itu dijual semua, sehingga untuk keluarganya minim. Oleh karena itu di Pokja 4 itu ada pelatihan khusus untuk membuat makanan bayi dan anak. Nah, ini peran dari Pokja 4 juga dari Pokja 3 selain dengan nutrisi dari hewani, kita juga perlu memperkenalkan nutrisi dari nabati yang murah, yaitu dengan memanfaatkan lahan perkapalan dengan programnya Anting Mekar. Baik, iya Bu Diah, dari semua program yang dilakukan oleh PKK dengan sinerginya begitu Bu Diah, apakah di tahun ini optimis begitu PKK bisa turun stunting ini dari 16, terakhir ini di 2023 16,7%, apakah bisa sampai ke target nasional 14% begitu? Kita optimis, sangat optimis sebab
dari kegiatan kita selalu kita minta data terbaru dari OPD terkait, dan apapun yang kita lakukan selalu kita adakan yang pertama kali adalah monef, kemudian kita duduk bersama untuk mengupas kembali kira-kira bagaimana dengan kegiatan-kegiatan kita ini, apa perlu adanya penambahan kegiatan atau dimaksimalkan. Jadi memang sudah ada program, kemudian juga monif itu sendiri agar program-program dari percepatan penurunan stunting ini benar-benar maksimal begitu ya Bu Dia? Iya, betul Bu saya. Baik, kemudian apa nih yang ingin disampaikan ataupun himbauan kepada masyarakat yang tentunya baik itu yang sudah menjadi daerah lokus stunting ataupun yang sudah terlepas dari stunting agar tetap mempertahankan daerahnya itu bisa terbebas dari stunting, Bu Dia? Stunting itu adalah hasil kita bersama, bukan hanya dari OPD terkait, organisasi ataupun siapapun, tapi kita bersama-sama harus bergandengan tangan untuk siapapun itu yang merasa mempunyai kemampuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayolah kita berjalan bersama-sama, lebih-lebih pada para tokoh masyarakat, juga para pimpinan sebagai perangkat desa. Marilah bersama-sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pertama yaitu tentang pencegahan pernikahan di usia anak. Ini benar-benar suatu perjuangan yang luar biasa untuk Kabupaten Sumeneb untuk menekan pernikahan anak ini, sehingga nantinya anak-anak itu sudah matang usianya dalam pernikahan, itu paham dengan bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya, sehingga nantinya kalau hamil itu adalah hamil yang sehat dengan anak yang berkualitas, dan pada saat melahirkan pun dalam pola asuhnya juga sudah pola asuh yang benar. Bagaimana cara memberikan pentingnya ASI eksklusif di 6 bulan pertama dilahirkan. Jadi ini yang perlu ditekankan untuk mengajak masyarakat bahu-membahu, bekerja sama, berjalan beriringan sama kami untuk saling memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa stunting itu memang benar-benar perlu dicegah dan ditekan seminimal. Tentunya untuk menciptakan generasi sehat begitu di masa depan. Begitu ya Bu Dia? Iya, karena kalau kami ini kan sudah usianya sudah menjelang pralansia ya, tapi PR kita masih banyak, masih besar agar generasi penerus kita ini adalah generasi yang unggul, sehat, cerdas, dan berakhlak karimah. Mungkin ini yang perlu digarisbawahi, karena sehat dan cerdas saja tidak cukup, tapi harus mempunyai akhlak yang bagus untuk Indonesia ke depan. Baik. Terima kasih Bu Dia Suryani, Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb sudah meluangkan waktunya di Kopi Pagi sesi dialog interaktif hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Sukses untuk acaranya hari ini. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rokaya. Terima kasih RI. Terima kasih Ibu. Dan bermitra baik dengan PKK Kabupaten. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb yang juga sekaligus Koordinator Pilot Project Pencegahan dan Penurunan Stunting Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumeneb, Ibu Dia Suryani. Dan masih akan ada narasumber saya yang kedua dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb. Namun jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu dengan yang satu ini. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Warentino? Yuk ikutan Bintang Radio
Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Pendaftaran bintang radio RRI Sumeneb dan pengiriman video ke RRI Digital hingga 15 Oktober 2024. Audisi dilaksanakan di RRI Sumeneb tanggal 17 Oktober 2024. Jadilah juara di bintang radio RRI Sumeneb dan raih kesempatan ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Info lebih lanjut di akun Instagram @rri_sumeneb atau hubungi Ais 085 732 472 013 dan Randy 087 866 160 773. Radio Indonesia. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Baik pendengar, kembali bersama kami di dialog interaktif dengan tema percepatan penurunan angka stunting di Madura. Untuk saat ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita, yakni Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinkes P2KB Sumeneb, Desi Febriana. Halo, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah. Baik Bu, untuk saat ini bagaimana prospek penurunan angka stunting di Sumeneb, Ibu? Alhamdulillah kita di tahun 2024 ini mempunyai target-target percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah sampai di sini dengan banyaknya kegiatan intervensi serta stunting maupun intervensi spesifik lainnya, insya Allah kita sangat optimis bahwa kita bisa mencapai target penurunan stunting di tahun 2024 ini. Kalau boleh tahu target di Sumeneb itu sendiri di tahun 2024 ini kira-kira berapa persen ya Bu turunnya? Kalau dulu tahun 2022 ya kita stunting capaian stunting itu 21, sekarang di tahun 2023 kita bisa menurunkan sampai di angka 16,7%. Insya Allah nanti di tahun 2024 semoga bisa mencapai target sekitar 14%. Ya. Ya. Data signifikan semua program terlihat itu kira-kira kapan ya Bu? Dan di akhir tahun atau bagaimana teknik penghitungannya Ibu? Ya betul. Jadi kita memang harus menyelesaikan tahun 2024 ya, meskipun setiap bulan, setiap triwulan, setiap semesteran kita juga selalu evaluasi. Tapi untuk total nanti insya Allah awal tahun 2025 kita sudah bisa melihat capaian kita di tahun 2024. Untuk saat ini kalau boleh tahu daerah mana saja Ibu yang mengalami kasus stunting tertinggi Ibu? Kalau untuk stunting ya kita ada yang namanya lokus. Lokus stunting itu tersebar di semua desa ya, di beberapa desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Tepatnya 15 desa yang menjadi lokus stunting di Kabupaten Sumeneb. Kalau boleh tahu itu di mana saja Ibu? Kalau lokus stunting tahun 2024 itu ada Ragaan, kemudian ada Talangong, ada Pekampongan, dan itu ada 10 sampai 15 lokus ya.
Iya. Masih banyak. Ya, Bu Desi, tadi dikatakan bahwa untuk data penurunan stunting akan bisa diketahui ketika di awal tahun 2025. Indikator untuk mengetahui penurunan stunting ini apa saja, Bu Desi? Ya, jadi kita punya perhitungan ya, namanya itu gizi. Jadi dari gizi itu kita lakukan monitoring dan evaluasi, di mana datanya itu terkait dengan DPS atau balita yang datang ke posyandu yang dilakukan penimbangan. Termasuk juga kita memonitoring intervensi yang kita lakukan untuk balita stunting. Jadi kita akan terus melakukan monitor apakah ada progres terkait dengan intervensi yang sudah kita lakukan, berat badan dan lain sebagainya. Dan tentunya itu melibatkan dari semua unsur puskesmas yang ada di Kabupaten Sumeneb begitu ya, Bu Desi? Betul, jadi bukan hanya puskesmas atau kesehatan saja. Jadi untuk intervensi stunting itu ada dua, ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, prosentasenya untuk intervensi spesifik itu 30%. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Seperti mencegah supaya nanti mulai dari remaja, kita kasih tablet tambah darah, kemudian kita lakukan penimbangan, pemantauan tumbuh kembang bayi melalui posyandu. Kemudian kita juga memberikan intervensi kepada ibu hamil dengan KEK ya, kekurangan energi kronis. Kemudian kita juga memberikan PMT, pemulihan bagi bayi yang stunting. Itu kalau spesifik lebih ke kesehatan intervensinya. Kalau yang sensitif, kita koordinasi dengan lintas sektor. Contoh seperti Dinas PUTR terkait bagaimana sanitasi lingkungannya, bagaimana konsumsi air bersih, gitu. Termasuk juga kita melibatkan Dinas Sosial dan juga BKKBN ya tentunya, yang sudah menjadi satu atap dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Iya, tadi juga saya sempat berbincang dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK bahwa sosialisasi yang saat ini paling digencarkan adalah cegah pernikahan anak, begitu Bu Desi. Apakah memang ini menjadi hal yang paling menjadi faktor penyebab dari stunting, Bu Desi? Betul, salah satu ya. Jadi cegah pernikahan dini itu menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, ini yang termasuk intervensi sensitif. Dari BKKBN itu kita mendata ya calon-calon pengantin. Ya. Jadi ada calon pengantin yang kita lakukan intervensi, lakukan screening, kira-kira termasuk pernikahan dini atau tidak. Kita juga melakukan kerjasama dengan Kemenak ya untuk men-screening supaya tidak ada terjadi pernikahan dini. Ada juga istilahnya kegiatan binwin ya, bimbingan perkawinan. Jadi benar-benar calon pengantin itu disiapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang terkait dengan kesehatan reproduksinya supaya tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting. Karena untuk percepatan penurunan stunting ini memang butuh sinergitas dari semua pihak begitu ya, Bu Desi, menjadi tanggung jawab bersama begitu. Betul. Jadi perlu sinergitas karena tidak mungkin Dinas Kesehatan bekerja sendiri untuk menurunkan angka stunting. Oke, dari hal program ataupun hal-hal yang sudah dilakukan oleh Dinkes, adakah kendala yang masih saat ini dirasakan atau dihadapi oleh Dinkes sendiri untuk pencegahan stunting ini, Bu Desi? Kalau hanya untuk hambatan ya atau tantangan terbesar kita ini sebenarnya adalah mengubah
pola pikir masyarakat tentang gizi dan kesehatan anak. Makanya upaya-upaya yang perlu dikembangkan adalah bagaimana peran penting gizi sejak awal kehidupan untuk mencegah stunting. Peran nutrisi dalam pertumbuhan anak. Seperti yang Mbak kayak tahu ya, hal yang terjadi sekarang itu banyak makanan-makanan jajanan-jajanan yang kurang bernutrisi. Perubahan pola makan dalam keluarga, akses terhadap makanan berkualitas, kesadaran dan partisi masyarakat juga untuk mencegah stunting itu perlu diupayakan. Begitu. Ya. Silakan Ali. Ya, kira-kira himbauan pemerintah kepada masyarakat ini seperti apa, Bu? Jadi kita harus benar-benar mengubah pola pikir terkait dengan gizi dan kesehatan anak. Jadi kembali lagi makanan seimbang dengan gizi seimbang. Di piringku ya ada buah, sayur, kemudian lauk pauk, karbohidrat termasuk susu itu harus menjadi perhatian. Nah, ini sangat berkaitan dengan kegiatan yang beberapa waktu yang lalu kami lakukan, yaitu intervensi aksi bergizi secara serentak. Jadi mulai dari sekolah-sekolah, kita yang pertama lakukan adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, jadi remaja putri sudah mulai dipersiapkan sejak awal untuk nanti mempersiapkan kesehatan reproduksinya supaya tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting. Yang pertama. Kemudian yang kedua, aksi bergizi itu juga membiasakan untuk anak-anak sekolah agar sarapan dengan gizi yang seimbang. Kemarin kita launching di MTSN 1, juga didukung, disupport langsung oleh Bapak Bupati. Karena memang pemenuhan gizi ini menjadi hal yang paling penting untuk mencegah stunting dari usia sekolah begitu ya Bu Desi ya? Ya, betul sekali. Oke, kemudian juga dari program yang dilakukan dari Dinas Kesehatan sendiri, tentunya juga dari kolaborasi dari PKK sendiri ini dari para kadernya juga artinya bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah ini kan saat ini terus digulirkan untuk menekan stunting. Nah, monitoring ataupun pengawasan yang dilakukan Dinkes sehingga bantuan yang diberikan ini seperti telur maupun ayam ini benar-benar dikonsumsi oleh anak yang terindikasi stunting. Apakah memang sudah dilakukan oleh Dinkes juga, Bu Desi? Iya, betul. Ini yang perlu dipahami Mbak Rukaya ya, bahwa intervensi itu tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, tapi juga dari Dinas DPMD dan juga Dinas Sosial. Kalau seperti ayam, telur itu dari PKH, ya, dari Dinas Sosial. Kalau dari kami, Dinas Kesehatan, itu ada pemberian makanan tambahan, baik itu PMT pemulihan bagi bayi dengan gizi kurang, dan juga PMT penyuluhan. Dia ada pemberian makanan tambahan. Untuk monitoring dan evaluasinya ya kita bersama. Kalau khusus untuk kesehatan, kita melibatkan bidan desa ya dan juga kader untuk memastikan bahwa pemberian makanan tambahan dengan bahan lokal ya atau biasa dikenal dengan PMT lokal itu kita lakukan pengawasan. Bahkan kita tiap hari ya melakukan monitoring pada kader yang bertugas untuk memantau apakah benar makanan yang sudah kita berikan itu benar-benar dikonsumsi. Berarti memang selain memberikan bantuan dari Dinkes, tapi juga pengawasannya juga ekstra juga ya Bu Desi untuk. Betul, karena kami juga diminta laporan. Baik itu foto, termasuk
progres dari pertumbuhan dan perkembangan balita stunting. Iya, dari Dinas Kesehatan kepada para petugas kesehatan apa nih hal yang paling ditekankan dalam pencegahan stunting ataupun sosialisasi yang paling harus diberikan kepada masyarakat apa nih Bu Desi? Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa yang pertama kita wajib mempersiapkan generasi-generasi yang nantinya akan melahirkan bayi atau balita yang berkualitas. Yang pertama kita tekankan pada pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Itu wajib kita koordinasikan dengan sekolah-sekolah ya, supaya secara mandiri bisa setiap bulan memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri. Terus kemudian sosialisasi terkait bagaimana mencegah pernikahan dini. Nah, itu kita lakukan dengan melakukan MOU dengan Kemenak. Ya, kalau di kecamatan, tingkat kecamatan itu Puskesmas dengan KUA. Nah, jadi sebelum diberikan persyaratan terkait untuk pernikahan, mereka wajib untuk melakukan pemeriksaan atau screening kesehatan reproduksi di Puskesmas. Gitu. Itu yang paling ditekankan begitu ya yang kepada paling para. Ditekankan itu. Iya, dari semua program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, apakah optimis ini di tahun 2024 bisa turun 14% sesuai dengan target nasional? Insya Allah dengan sinergitas yang tinggi, guyup, solid, insya Allah kita bisa mencapai target tersebut. Seperti tahun lalu kita bisa menurunkan dari 21 menjadi 16. Karena ini sudah 16 begitu ya Bu Desi, nampaknya kurang dikit lagi gitu ya untuk 14. Oke. Iya, terima kasih Bu Desi Febriana, Kabid Kesmas Dinkes P2KB Sumeneb sudah meluangkan waktunya di Kopi Pagi hari ini. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ali. Demikian dialog interaktif Kopi Pagi. Saya Muhammad Ali dan rekan saya Rukaya Zain mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.